Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zulianti. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan bank. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari pembinaan. Dalam arti luas, pembinaan selain ditentukan oleh pembinaan dan pengawasan, kesehatan industri perbankan juga ditentukan oleh lingkungan perekonomian dan iklim usaha yang mereka hadapi. Sedangkan pengawasan bank adalah suatu proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Adapun tujuan utama pengawasan bank adalah memelihara kepercayaan masyarakat dan memelihara sistem keuangan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk dapat meminimalkan resiko serta kerugian masyarakat, penyimpanan maupun para kreditor. Otoritas pengawas harus mendorong terciptanya disiplin pasar melalui pengaturan dan pengawasan yang baik, dan harus mempunyai kewenangan yang cukup dalam pengambilan keputusan. Bank sentral sebagai pengawas bank komersial bertugas memantau dan memeriksa apakah pemilik dan pengelola bank telah melaksanakan pengawasannya dengan baik. Maka dapat segera dilakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat peraturan atau ketentuan yang tidak dilaksanakan. Pengawasan bank dapat dilaksanakan menggunakan 3 cara, yaitu cara pertama secara langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat. Cara yang kedua, secara tidak langsung, yaitu pengawas tidak langsung merupakan tindakan pengawasan dan analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala yang disampaikan oleh bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain, serta informasi dari pihak lain. Cara yang terakhir, cara ketiga, yaitu menggunakan cara kombinasi, di mana dua cara ini dilakukan oleh pengawas, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Mungkin itu saja materi penjelasan dari saya mengenai pengertian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurhafizah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dasar pengawasan bank yang efektif. Dalam prinsip-prinsip dasar pengawasan bank yang efektif di beberapa negara yang lazim dan terbaik secara internasional dikenal dengan sebutan 25 Core Principle for Effective Banking Supervision yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement, mencakup 7 aspek penting. Yang pertama adalah kelembagaan, yaitu sistem pengawasan bank yang efektif memerlukan penetapan tanggung jawab dan tujuan yang jelas bagi lembaga terkait dalam tugas-tugas pengawasan bank. Harus memiliki independensi operasional dan sumber daya yang cukup. Diperlukan konsensus untuk tukar-menukar informasi antar lembaga otoritas pengawas dan pelindungan kerahasiaan data yang diperlukan. Yang kedua adalah perizinan, yaitu otoritas perizinan harus memiliki kewenangan untuk menetapkan data dan menolak segala pengajuan dalam pendirian bank yang tidak memenuhi standar. Proses perizinannya mencakup penilaian struktur kepemilikan organisasi bank, komisaris dan direksi, rencana operasi dan pengendalian internal, serta proyeksi laporan keuangan dan permodalan. Yang ketiga adalah persyaratan dan ketentuan kehati-hatian, yaitu otoritas pengawasan harus menetapkan kebutuhan penyediaan modal minimum untuk semua bank berdasarkan prinsip kehati-hatian yang mencerminkan risiko yang diambil dan kemampuan baik untuk menyerap kerugian. Otoritas pengawasan harus dapat memastikan bahwa bank telah menetapkan dan melaksanakan kebijakan, praktik-praktik, dan prosedur dalam melakukan penilaian terhadap kualitas aset bank. Yang keempat adalah metode pengawasan bank, yaitu pengawas bank harus melakukan kontak secara teratur dengan manajemen bank dan memiliki pemahaman yang seksama terhadap kegiatan bank yang diawasi. Kegiatan pengawasan bank mencakup tahap-tahap pengumpulan data, pengkajian dan analisis terhadap laporan-laporan bank,
baik secara individu maupun secara konsolidasi. Yang kelima adalah informasi, yaitu pengawas bank harus dapat memastikan bahwa bank telah memiliki catatan akuntansi yang memadai berdasarkan kebijakan dan prinsip-prinsip yang berlaku dan diterapkan konsisten, sehingga dapat menyajikan secara berkala laporan keuangan dan hasil usaha dengan wajar dan benar. Yang keenam adalah kewenangan formal lembaga pengawas, yaitu otoritas pengawas harus memiliki kewenangan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut pengawasan apabila dijumpai adanya bank yang tidak mampu memenuhi ketentuan kehati-hatian. Yang ketujuh adalah pengawasan lintas negara. Pengawas bank harus melakukan pemantauan dan pengawasan bank secara konsolidasi dan global serta penerapan ketentuan kehati-hatian secara memadai terhadap seluruh aspek kegiatan dari unit-unit usaha bank yang beroperasi di luar negeri. Saya Diego Santoso. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tindakan yang harus dilakukan jika bank mengalami kesulitan dan dalam keadaan bahaya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penilaian suatu bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah: yang pertama, pemegang saham menambah modal. Yang kedua, pemegang saham mengganti dewan komisaris atau direksi bank. Yang ketiga, bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan menghitungkan kerugian bank dengan modalnya. Yang keempat, melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang kelima, bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Yang keenam, bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain. Yang ketujuh, bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban kepada bank dan atau pihak lain. Apabila tindakan di atas tidak mampu untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan menurut penilaian Bank Indonesia dapat membahayakan sistem perbankan, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai independensi bank sentral. Beberapa studi menunjukkan bahwa krisis perbankan yang terjadi di beberapa negara disebabkan oleh kurangnya independensi lembaga pengawas perbankan dari berbagai tekanan dan intervensi politik. Dan hasil studi mendorong argumen bahwa pengaturan dan pengawasan bank sebaiknya memiliki independensi dan terpisah dari bank sentral. Independensi ini merupakan kebebasan dari pengaruh, instruksi, atau pengarahan. Selanjutnya, ada 5 aspek dari independensi bank sentral, yaitu yang pertama, institutional independent, yang merupakan suatu kebebasan terhadap campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Yang kedua, ada goal independent, merupakan suatu kebebasan dalam mencapai sasaran akhir. Yang ketiga, instrumen independen, yang merupakan kebebasan dalam menggunakan instrumen dan menetapkan sendiri sasaran kebijakan moneter. Yang keempat, personal independen, yaitu kebebasan Dewan Gubernur Bank Sentral dalam menjalankan tugas yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kelima, financial independent, yaitu kebebasan untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan aset kekayaan tanpa persetujuan oleh parlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nintias Putri. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran. Bank sentral terlibat dalam sistem pembayaran karena sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan dari suatu negara. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya, risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif kepada kestabilan ekonomi. Sistem pembayaran dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sistem pembayaran tunai. Merupakan kebijakan Bank Indonesia di bidang pembayaran tunai yang mencakup 3 aspek pokok terpenting.
Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap uang kartal. Kebijakan ini diarahkan untuk menyediakan uang yang layak edar dan jumlah yang cukup, baik dari segi nominal maupun jenis pecahan yang sesuai secara tepat waktu. Yang kedua yaitu menjaga kualitas uang layak edar. Yang ketiga, tindak preventif serta represif dalam mengurangi peredaran uang palsu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis kedua, yaitu sistem pembayaran non-tunai. Dalam kebijakan ini, sistem pembayaran menurut Bank Indonesia mengutamakan penurunan resiko dan peningkatan efisien serta penurunan resiko sistem pembayaran. Sistem pembayaran non-tunai ini adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak atau perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antar perorangan, bank, atau lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara. Proses penyelesaian pembayaran yang dapat dilakukan untuk sistem pembayaran non-tunai tersebut. Yang pertama, ada sistem batch. Instruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu, sedangkan pemrosesannya dilakukan di kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu tertentu. Yang kedua, ada sistem real time atau sistem seketika, di mana sistem ini merupakan penyampaian dan pemrosesan instruksi pembayaran yang dilakukan setiap satu demi satu yang datang adanya transaksi pembayaran. Menurut The Committee on Payment and Settlement System Bank International Settlement (SPSSB) 1996, terdapat 5 jenis risiko pembayaran, yaitu yang pertama, risiko kredit. Risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo atau di masa yang mendatang. Kedua, risiko likuiditas. Risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun barangkali mampu pada waktu yang akan datang. Ketiga, risiko hukum. Risiko ketika kerangka hukum yang lemah atau ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit dan risiko likuiditas. Keempat, risiko operasional. Risiko yang timbul oleh faktor-faktor internasional seperti tidak berfungsinya secara teknis atau kesalahan operasional yang dapat menyebabkan atau memperburuk risiko kredit atau risiko likuiditas. Kelima, risiko sistematik. Risiko ketika ketidakmampuan salah satu peserta untuk memenuhi kewajibannya atau gangguan pada sistem yang menyebabkan ketidakmampuan peserta lain. Selanjutnya, kegagalan pembayaran tersebut menyebar secara luas sehingga membahayakan sistem dan pasar keuangan.